wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pajak dengan saya Febian Tiaz Azahra. Saya Sirasati Raidian Putri. Saya Agnes Lamtio. Saya Putri Adelia. Dan saya Salsabila Yusniatin. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pengisian SPT 1770S orang pribadi. Disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT PPH wajib pajak orang pribadi di lampiran kedua. Pertama-tama, kita akan mengisi terlebih dahulu tahun pajak pada saat wajib pajak melaporkan pajaknya. Di pelaporan wajib pajak tertulis bahwa wajib pajak melaporkan pajaknya pada tahun 2023. Maka kita tulis tahun pajaknya tahun 2023. Berikutnya kita akan mengisi NPWP dan kita lihat di datanya kembali, lalu data wajib pajak dilihat dari lembar pemotong pajak, yaitu NPWP-nya 01 000 0008 1230000. Lalu kita isi nama wajib pajaknya, yaitu Syafruddin Malik. SYAFRUDINMALIK. Berikutnya kita akan mengisi bagian A, penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Artinya ini masuk kategori penghasilan tertulis di PPh pasal 4 ayat 2. Tetapi di bagian ini tidak ada informasi mengenai PPh final atau bersifat final di pelaporan pajaknya. Maka kita lanjutkan ke bagian B, harta pada akhir tahun. Maka kita lihat datanya di daftar harta milik Pak Syafruddin Malik. Pertama kita tulis kode hartanya 061, rumah, tahun perolehan 2005, harga perolehan 550 juta, keterangan warisan orang tua. Kedua, kode harta mobil 043, mobil Innova, tahun perolehan 2015, harga perolehan 222 juta, keterangan milik pribadi. Lalu ketiga, mempunyai emas, kode hartanya 051, emas, tahun perolehan 2010, harga perolehannya 100 juta, keterangan milik pribadi. Lalu keempat, memiliki tabungan, kode hartanya 012, nama harta tabungan, tahun perolehan tahun 2023, harga perolehannya 60 juta, keterangan milik pribadi. Lalu kita totalkan harga perolehannya dengan memasukkan rumus SAM sama dengan SAM dari kode harta rumah sampai tabungan. Kita jumlahkan. Lalu
Berikutnya kita ke bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita lihat di daftar kewajiban yang dimiliki Pak Syafruddin Malik, yaitu rumah. Kode utangnya 061. Nama pemberi pinjaman KPR Mandiri. Alamat pemberi pinjaman yaitu Jalan Muara nomor 10. Tahun peminjaman 2016. Harganya 1.533.000.000. Lalu kita totalkan terlebih dahulu utangnya. Lalu berikutnya kita ke bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Kita lihat di daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Pak Syafruddin Malik, yaitu pertama Siti Salma. Nomor NIK 35, 70, 40, 39, 10003. Berikutnya hubungan keluarga sebagai istri. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kedua, Silvi Malik. Nomor NIK-nya 35, 56, 38, 59, 0164, 0003. Hubungan keluarga anak. Sebagai anak. Pekerjaan pelajar. Ketiga, Rian Malik. NIK-nya 35, 85, 02, 486, 92, 40003. Hubungan keluarganya sebagai anak. Pekerjaan pelajar. Maka itu saja lampiran 2 dari PPH pasal 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT PPH wajib pajak orang pribadi di lampiran 1. Nah, sebelum mengerjakan, mari kita lihat tahun pada saat wajib pajak melaporkan pajaknya. Nah, di situ tertulis bahwa wajib pajak melaporkan pajaknya itu tahun 2023. Maka kita tulis tahun 2023 di bagian tahun pajak. Lalu untuk nomor pokok wajib pajak, kita lihat di datanya kembali. Lalu data wajib pajak dilihat dari lembar pemotongan pajak di formulir 1721 yang A1 karena Syafruddin Malik ini merupakan pegawai tetap. Lalu di situ terlihat NPWP-nya yaitu 01000008123000. Lalu untuk nama wajib pajak juga diketahui dari data 1721, namanya itu adalah Syafruddin Malik. Maka ditulis di bagian nama wajib pajak.
Lalu kita masuk ke bagian A. Di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Maksudnya adalah apabila Syafruddin ini memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tetap, maka dimasukkan di bagian A. Lalu untuk yang pertama ini bagian A nomor 1 ada bunga. Di sini maksud bunga adalah apabila Syafruddin mempunyai deposito atau tabungan yang memiliki bunga, maka boleh dicantumkan di bagian A nomor 1. Namun di sini Syafruddin tidak memiliki tabungan yang memiliki bunga, maka diisi dengan angka 0. Lalu untuk bagian A nomor 2 di sini tertulis royalti. Namun si Syafruddin ini tidak memiliki hak paten atau royalti apapun, maka diisi 0. Lalu yang ketiga ada sewa. Di sini aset Syafruddin tidak disewakan, maka juga diisi 0. Lalu yang keempat, penghargaan dan hadiah. Syafruddin tidak memiliki dan tidak mendapatkan penghargaan dan hadiah, maka diisi 0. Lalu yang kelima, ada keuntungan dari penjualan pengalihan harta. Di sini maksudnya adalah apabila Syafruddin menjual aset yang dimilikinya, maka ditulis di nomor 5. Namun karena Syafruddin tidak menjualnya, maka ditulis 0. Lalu untuk penghasilan lainnya, Syafruddin tidak memiliki, maka diisi 0. Lalu untuk jumlah bagian A dihitung ya, dari bagian A nomor 1 sampai bagian A nomor 6 itu dihitung. Karena Syafruddin tidak memiliki semua, maka jawabannya adalah 0. Lalu jangan lupa untuk dipindahkan bagian A ini ke formulir induk 1770S bagian A nomor 2. Lalu yang kedua di sini ada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ tertulis jelas ya apa saja penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada bantuan, sumbangan atau hibah ya. Karena Syafruddin tidak mendapatkan itu semua, maka ditulis 0. Lalu yang nomor 2 ada warisan. Nah, di sini Syafruddin mendapatkannya nih. Kita lihat di daftar harta yang dimiliki Syafruddin. Ini ada rumah senilai 780 miliar, maka ditulis di daftar bagian B nomor 2 warisan. Senilai 780 miliar. Lalu yang ketiga ada bagian laba anggota atau perseroan komanditer. Syafruddin ini tidak membuat ya firma atau apapun itu, maka ditulis 0. Lalu yang keempat ada klaim asuransi. Nah, di sini Syafruddin tidak mengklaim asuransi apapun itu, maka ditulis 0 juga. Lalu untuk beasiswa juga ditulis 0 karena Syafruddin tidak mendapatkannya. Lalu penghasilan lainnya, karena Syafruddin tidak memiliki pekerjaan lain, maka ditulis 0. Lalu di jumlah bagian B dari nomor 1 sampai nomor 6 yang hasilnya 780 miliar. Maka hasil dari penghasilan Syafruddin yang tidak kena objek pajak 780 miliar. Lalu yang bagian C ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, di sini kita lihat nama pemotong adalah PT CCC. Kita lihat di formulir 1721 yang A1 ya. Lalu ditulis di bagian nama pemotong atau pemungut pajak PT CCC. Lalu NPWP pemotong juga dapat dilihat dari formulir 1721. Di situ tertulis 9876543210000. Lalu bukti pemotongan pemungutan itu nomor ada di bagian nih, nomor ini ya. Nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak. Di situ tertulis jelas nomornya 111223
Lalu untuk tanggal itu juga ada di formulir 1721A1 di bagian paling bawah. Itu pada saat wajib pajak melaporkan pajaknya ya. Itu tertulis tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Lalu untuk jenis pajak, di sini kita membahas PPh pasal 21, maka ditulis 21. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut dilihat dari formulir 1721A1 nomor 20. Di situ tertulis PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi 14.600.000. Maka hanya itu saja lampiran 1 dari PPh pasal 21. Untuk kali ini kita akan mengisi formulir 1770S yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu di lampiran 1 dan 2. Akan isi tahun pajaknya tahun 2023 yang sudah ada di lampiran 1 dan 2. SPT pembetulannya tidak usah kita isi karena ini baru kita buat formulir 177S nya. Di sini kita akan mengisi PWP dan sesuai di bukti pemotongan pajak. PWP-nya di situ sudah kelihatan dari A1. Kita isi sesuai dengan kolomnya. Jika sudah, kita mengisi nama wajib pajak yang sudah dari bukti pemotongan pajak juga, yang bernama Syarifuddin Malik. Kita isi. Pekerjaannya di situ kita lihat sebagai karyawan tetap. Jadi kita tulis sesuai dengan pekerjaannya. Untuk nomor teleponnya karena tidak ada di bukti pemotongan, kita isi sendiri saja. Status kewajiban perpajakan suami istrinya adalah kakak, bukan HB atau PH atau MT karena mereka tidak berpisah. Yang sudah ada di situ di A6 dijelaskan statusnya adalah kawin. Di situ salah. Kaknya harusnya 1 ya teman-teman. NPWP istri atau suaminya tidak usah kita isi karena istri atau suami tidak berpisah harta. Itu diisi jika suami atau istrinya berpisah harta. Jadi kita kosongkan saja. Lalu kita akan selanjutnya kita mengerjakan formulir A terlebih dahulu. Di situ nomor 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bisa kita lihat di situ sudah diberikan arahan dari formulir 171A1 atau 171A2. Karena kita tidak menggunakan formulir itu, kita melihat dari bukti pemotongan di angka 14. Di situ bisa kelihatan 14. Harganya 216.800.000 ya teman-teman. Jadi kita isi sesuai yang ada di bukti pemotongan. Selanjutnya kita mengerjakan nomor A2, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Disesuaikan dengan 1.770 B1. Karena di situ tidak bagian A-nya tidak ada, kosong. Jadi kita isi juga kosong. Harus disesuaikan ya teman-teman pengisiannya. Untuk penghasilan neto luar negerinya, apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dalam laporan tersendiri. Di sini dari bukti pemotongan tidak ada penghasilan neto luar negeri. Jadi kita kosongkan saja ya teman-teman.
Selanjutnya nomor 4 adalah jumlah penghasilan neto. Itu sudah diberitahukan caranya. Hasil rupiah 1, 2, dan 3 dijumlahkan saja. Ya, sudah terjawab. Nomor 4 hasilnya 216.800 tetap sama. Nomor 5 zakat itu tidak ada. Karena di bukti pemotongan juga tidak ada ya. Jadi kita kosongkan saja. Nomor 6 jumlah penghasilan netonya setelah pengurangan zakat. Itu jumlah penghasilan neto dikurang zakat. Hasilnya tetap sama karena yang dikurangkan tidak ada ya, 0. Oke, selanjutnya kita mengisi lampiran B, yang B juga penghasilan kena pajaknya. Nomor 15 ya teman-teman, penghasilan tidak kena pajaknya kita isi untuk yang 7 TTKP nya kenanya 63 juta ya. Itu kita isi dengan K kawin, karena kalau K garing I itu kawin tapi digabung dengan istrinya, dengan penghasilan istri. Penghasilan kena pajaknya itu jumlah penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi 216.800 dikurang dengan 63 juta itu. Hasilnya akan jadi 153.800 ya. Yang C PPh terutang. Nomor 9 kita isi PPh terutang menggunakan pasal 17 UU PH angka 8. Di situ kita bisa lihat cara pengisian nomor 9 itu bagaimana. Nah, di situ sudah dijelaskan 0 sampai 50 juta itu 5%. Jadi kita menggunakan 5% lebih dahulu dikali 5 juta dari hasil penghasilan kena pajak tersebut ya teman-teman. Selanjutnya itu ditambah dengan sisanya 153.800. Itu dikurang 50 itu kan hasilnya 103.800 ya. Kita kenakan dikali 15%. Hasilnya adalah 18.070.000. Nomor 10 penghasilan kena pajaknya. Kita lihat di bukti pemotongan. Karena di bukti pemotongan tidak ada, jadi kita kasih 0. Jumlah PPh terutang itu 9 ditambah 10. Hasil 9 tambah 10. Karena 10 nya tidak ada, jadi hasilnya tetap sama ya. 12 PPh yang dipotong. Kita bisa lihat dari formulir 1770 bagian S1 jumlah bagian C kolom. Kita lihat dari lampiran satunya bagian C. Ya, bisa kita lihat. Maaf lama. Lampiran 1 kita buka bagian C-nya. Kita lihat bagian C-nya jumlahnya ada berapa. Nah, di situ sudah kelihatan jumlahnya. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya. 14.600. Nomor D yang 13, PPh yang harus bayar atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Itu kita lihat terlebih dahulu. Hasilnya jumlah PPh terutang dikurang dengan PPh yang dipotong. Ya, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Jika hasilnya tidak minus, di situ tidak minus. Jadi kita isi PPh yang harus dibayar sendiri. Jika itu minus, kita mengisinya PPh yang lebih dipotong atau dipungut ya. Selanjutnya ya seperti itu. 34.070 itu karena tidak minus, jadi PPh yang harus dibayar sendiri. 14 PPh yang harus dibayar sendiri karena kita menggunakan PPh pasal 21, jadi sudah usah kita isi ya. Nomor 15 jumlah kredit pajak 14A ditambah 14B, karena hasilnya 0 tetap 0 ya teman-teman. Hasilnya tetap 0. Selanjutnya bagian E PPh yang kurang dibayar, PPh yang dibayar karena tadi yang kita lihat dari D
kredit pajak 13. Itu hasilnya PPh yang harus bayar, jadi kita tulisnya juga PPh yang harus bayar. Hasilnya sudah ada di atas. Itu 13 hasil 3.470 dikurang dengan D15 hasilnya 0, jadi tetap sama 3.470 ya. Untuk tanggal lunasnya kita lihat di bukti pemotongan. Di bukti pemotongan tanggal 31 bulan 12 2023. Jadi kita isi tanggal 31 bulan 12 tahun 23. Untuk nomor 17 permohonan PPh yang dibayar itu kita isi dengan diperhitungkan dengan uang pajak ya, karena kita sudah dihitungkan dengan utang pajaknya. Untuk angsuran PPh pasal 25 tidak usah kita isi karena kita akan menggunakan PPh 21, jadi tidak usah diisi ya teman-teman, tidak apa-apa. Untuk lampirannya kita isi yang A karena kita memberi lampiran bukti potong PPh 21 ya. Di situ pernyataannya wajib pajak karena kita menggunakan wajib pajak. Tanggalnya kita isi yang ada di atas tadi, 31 bulan 12 2023. Yang ada di bukti potong juga nama lengkapnya Syafruddin Malik ya, NPWP-nya juga sama yang sesuai di bukti pemotongan. Tanda tangannya tanda tangan yang bersangkutan. Jadi hasilnya segitu 3.470 yang kurang dibayar. Ya teman-teman, kalau hasilnya itu minus, jadi yang lebih dibayar ya. Jadi segitu saja untuk mengisi formulir input 1770S ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Sekian video pembahasan tentang pengisian formulir SPT 1770S orang pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan pengisian SPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.